Halo, kita ketemu lagi. Selamat malam. Hari ini gua di gudang dingin. Anginnya lagi kencang soalnya. Di Taiwan udah kan lagi musim dingin ya. Soalnya lagi turun salju di gunungnya, udah turun salju di Taiwan tuh. Oke. Kita lanjut yang kemarin. Kemarin itu kan gua cerita kalau Teh Haji itu minta tolong ke gua ya untuk liatin adiknya yang belum juga melahirkan, padahal udah 10 bulan ya dia hamilnya. Nah, pas ketemu dengan adiknya datang, kan banyak orang ya deket di samping-samping Teh Haji tuh banyak orang. Terus gue bilang sama Teh Haji punten, kata gue tuh, punten pisan, bisa nggak pinjem momoknya Teh Haji. Momok tuh maksudnya ininya kewanitaannya wanita ya, punya wanita gitu kan pada bengong semua kan, pada gimana kan. Enggak, Teh Haji nggak dipegang, nggak diapa, tapi maksudnya Teh Haji kan pakai baju gamis panjang gitu kan, jadi Teh Haji kangkangin kakinya dibuka begini gitu kan ya, kan Teh Haji kan lagi duduk, jadi dilebarin kakinya gitu, nanti saya masukin tangan saya ke dalam sedikit gitu kan, bukan dimasukin ke dalam sampai jauh, enggak, paling cuma sampai inilah, sampai lutut gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa kata Teh Haji gitu kan. Udah di depan banyak orang, gua masukin tangan gua ke dalam, terus di mata batin gua itu gua lihat, jadi di kemaluannya itu tuh ada batang kayu gitu ya, ada batang kayu ya, batang kayu sekitar segini lah ya. Jadi itu begini, begini malang, jadi begini dipalang ya, bukan begini, jadi begini dipalang, kayunya itu di dalam vaginanya si adiknya Teh Haji. Terus kata gue tuh, Teh Haji maaf ya, ini saya mau puter, kata gue gitu, saya mau tarik. Oh iya kata Teh Haji. Teh Haji makan orang yang ngerti juga ya, jadinya dia ngerti lah maksud gue. Akhirnya gue di dalam tuh gue begini tangan gue, terus gue tarik gitu kan. Udah, terus kata gue tuh, udah Teh Haji, oh ya udah, kira-kira kapan Teh ini bisa lahiran, katanya gitu. Gue diem, gue cuman dibisikin minggu depan. Dan gue bilang sama Teh Haji tuh, ya minggu depan lah Teh Haji. Itu kan kalau nggak salah sekitar antara hari Senin sampai hari Rabu ya, itu gua ininya ngeliatin adiknya Teh Haji tuh. Palingan minggu depan Teh Haji, paling lama Jumat, kata gua gitu ya, paling lama sih Jumat Teh Haji ini lahirannya, kata gua. Tapi kayaknya bisa Rabu nih lahiran, kata gua. Rabu apa Jumat ya, gua bilang gitu kan. Gua diam, gua gini, enggak, ini nggak nyampe Jumat Teh Haji, kata gua. Ini nggak nyampe Jumat, palingan Rabu nih udah lahiran ini, gitu kan kata gue. Artinya ya sekitar seminggu lagi lah ya, Rabu ini udah tuh. Namanya si Ina kan juga udah nggak ke Teh Haji ya, udah jarang-jarang ya, udah seminggu sekali gitu kan, seminggu 2 kali ke Teh Hajinya. Terus udah gua nggak anterin kan, udah keluarganya yang nganterin. Udah gitu, kegiatan gue kan selain bantuin orang kayak begitu kan, gue juga kerjaan gue kan mijit ibu-ibu ya, dari pintu ke pintu. Biasalah kita jadi cewek panggilan emak-emak untuk mijitin. Nah, pas hari Rabu minggu depannya itu, gue lagi mijit di komplek juga.
lagi mijit, tahu itu hati gue tuh nggak enak banget itu ya. Udah 7:30 tuh hati gue udah gelisah tuh, sambil gue ngurut, sambil gue mijitin begitu, sambil ngeliatin jam. Kebenaran tuh di atas kasur tuh di temboknya ada jam gitu ya. Gue liatin jam, bentar-bentar liatin jam. Terus kata si ibunya, Mama Sena kenapa, kata gitu kan, kok ngeliatin jam terus? Oh nggak apa-apa bu, mau apa, ada urusan apa, mau buru-buru pulang apa gimana? Oh enggak bukan bu, kata gue gitu kan. Ya udah, ngurutin lagi. Pas udah nyampe jam 8 malam, udah sampai jarum jamnya itu jam 8 malam, gue langsung udah tek aja, tek, udah, aduh, kata gue tuh ya, gue udah, hati gue pokoknya nggak enak banget. Gue juga nggak ngerti kenapa, tapi kata gue tuh, oh ini kayaknya udah lahiran nih, kata gue mau lahiran, gitu kan. Udah jam 8, sekitar jam 8 lewat, antara lewat 1 sampai lewat 3 itu gue udah tenang, mulai tenang gitu ya. Jam 8:05 makin tenang kan. Alhamdulillah, kata gue tuh udah lahir. Terus si ibu yang gue pijit nanya, siapa yang lahir teh, kata gitu kan. Siapa yang lahir teh? Oh enggak bu, enggak, kata gue gitu ya. Emang ada saudara yang lahiran apa gimana? Enggak sih, ada sih yang ini, kayaknya sih anaknya udah lahir, kata gue gitu kan. Oh udah, ngobrol kan, udah tuh ngobrol. Lah biasa kan kegiatan gue kan sehari-harinya ya dari tahun 2012 itu udah mijit aja ya, kelalang keliling sana sini gitu kan. Terus minggu depannya itu gue dipanggil lagi sama Teh Haji. Teh kesini, katanya gitu kan. Oh iya, kata gue gitu. Udah tuh gue datang ke sana. Terus kata Teh Haji, Teh makasih banyak ya, kata gitu. Makasih kenapa, kata gue gitu kan. Itu adik saya udah lahiran. Alhamdulillah, kata gue gitu kan. Kapan lahirannya? Hari Rabu jam 8 malam ya, kata gue tuh. Iya, si Teteh tahu ningan, katanya gitu ya. Iya, orang saya mijet nggak tenang, kata gue gitu kan. Saya lagi mijet nggak tenang itu. Ya Allah Teteh, itu mau lahiran, katanya. Kadang udah mules, susah, katanya gitu kan. Sampai hampir mau disesar, tapi alhamdulillah nggak jadi, katanya gitu. Ya syukur atuh kayak begitu mah. Terus sekarang di mana anaknya, kata gue gitu kan. Hah? Sok atuh ke belakang. Dia panggil kan anak muridnya. Neng ini antarin si Teteh, katanya mau ngeliat itu, katanya gitu kan ya. Ya namanya orang-orang masih ada ya kan keturunan begitu ya. Cakepnya, kata gua tuh. Cakep banget itu mah. Kan bapaknya kan keturunan Arab gitu kan. Keturunan Arab jadinya tuh, bapaknya tuh anak. Gantengnya, kata gua. Cakep bener, kata gua tuh. Kata si adiknya Teh Haji, Teh makasih ya udah dibantuin, katanya akhirnya lahiran juga, kata gitu. Oh iya sama-sama, kata gue gitu kan. Udah ngobrol sama Teh Haji tuh mau diamplopin, kata gue tuh nggak usah, mau ngapain sih, udah bantuin saudara mau ngapain, kata gue gitu kan. Enggak, saya emang nggak minta ini, kata gue gitu. Ini aja kalau Teteh mau ngebayar saya mah, saya minta makan aja di sini, kata gue gitu kan. Ada makanan apa, udah bayar aja, mas sepiring aja makanan, kata gue gitu kan. Kalau mau ngebayar saya mah, oh ya udah atuh, katanya gitu kan. Udah akhirnya makan di situ sama Teh Haji tuh bareng-bareng, sambil ngobrol, sambil gimananya gitu kan. Nah terus udah gitu Teh Haji juga cerita lagi ke gua, Teh ini badan saya mulai gak enak lagi, kata dia gitu kan. Kenapa lagi Teh Haji, kata gua. Kemarinan tuh
keluar kelabang dari ini saya, dari antara perut sama tete ya, maksudnya antara perut sama tete kan ada diafragma gitu kan ya, digosok-gosok teh keluar teh kelabang katanya segini panjangnya, sekitar ya mungkin 30 sentian kata dia. Waduh gede amat teh, gimana bisa teh, nggak tahu, nggak ngerti. Kebenaran yang lihat tuh ada lagi ada tamu lah, lagi ada tamu ngobrol, terus saya sakit terus dibantu didoain sama anak itu sama murid, akhirnya keluar katanya kelabang, katanya 2 keluar. Udah terus kapan waktu juga keluar lagi kayak belatung kata dia gitu ya, keluar lagi belatung. Jadi sekarang mainnya binatang teh katanya gitu kan. Terus Teh Haji maunya gimana, mau saya bantuin lagi apa gimana, kata gue gitu kan. Udahlah biarin aja lah teh, ya kalau emang udah umurnya mah, namanya umur makan di tangan Allah kata Teh Haji, ya udah katanya gitu kan. Kalau emang harus lewat ya udah katanya, ya hitung-hitung buat ngurangin dosa saya juga lah kata Teh Haji. Saya diginiin ya udah, saya akan juga mungkin ya ada banyak salah ke siapa-siapa yang tanpa saya sadari kata si Teh Haji. Jadi ya anggap aja lah ini hukuman saya kata dia gitu ya. Ya udahlah diterimain aja, nggak usah diapa-apain teh, nggak usah dibantuin, nggak usah diapa. Yang penting mah saya udah tahu siapa orangnya kata Teh Haji tuh begitu. Udah. Nah, pesantren di Teh Haji ini itu nggak ada speaker, tidak ada telepon, tidak ada televisi, tidak ada motor ya, tidak ada mobil. Jadi emang mobil itu cuman dipakai untuk abi kalau emang itu perjalanan yang jauh banget gitu ya. Tapi biasanya abi lebih seringnya dijemput. Jadi nggak ini juga gitu loh. Mereka masih yang bid'ah lah ya, yang pakai kayak gitu-gitu nggak boleh, masih bid'ah seperti itu. Udah. Kalau di Bogor ya cukup dikenal orang pesantrennya tuh. Udah. Akhirnya dari situ gue udah beres tuh ya. Udah beres urusan sama Teh Haji, ya cuman ya selebihnya cuman main-main aja lah ya, nggak gimana-gimana. Nah, ini gue mau cerita sekarang yang soal waktu gue sama si Ina, lagi masih ngobatin si Ina. Jadi ada satu saat gue lagi ngobatin si Ina, gue itu dibisikin, dimarahin sama yang ngejagain gue. Dibilangnya tuh, kali ini kamu harus berangkat ke Cirebon. Kamu tuh udah 3 kali disuruh ke Cirebon gak berangkat terus. Kali ini harus berangkat katanya gitu kan. Ya ke Cirebon mau kemana kata gue gitu kan. Ya ntar juga nyampe sana tahu sendiri mau kemana katanya, nanti juga dikasih tahu. Yang penting berangkat aja dulu katanya gitu. Aneh kalau nggak ada tujuannya mah gitu kan kata gue. Ya pokoknya berangkat katanya gitu. Ya udah. Akhirnya gue bilang sama si Ina sama keluarganya, saya nggak bisa ini dulu gitu kan, karena saya disuruh ke Cirebon kata gue tanggal sekian bulan sekian hari gitu kan. Nggak taunya kakaknya si Ina paling gede sama adiknya yang satu lagi, bukan yang gue obatin ya, bukan ya, adiknya satu lagi ada laki juga mau ikut katanya. Waduh ini gimana, nggak ada duit gue gitu kan. Terus gue cuman bilang dalam hati ini nggak ada uang gimana. Tahu nggak lo, itu gue mijit dikasih banyak banget mijit. Itu kan sekitar dari gue ngomong ke keluarganya si Ina itu kan sekitar 2 mingguan lagi ya. Nggak taunya gue mijit tuh banyak banget bener-beneran, dan orang tuh ngasihnya lumayan banget ya.
Terus akhirnya gue bisa bawa duit itu sekitar 700 apa 800 ribu lah gitu. Jadi gue bisa lah buat ngongkosin nih orang dua juga gitu ya. Kan gue nggak enak juga ya. Kan gue tahu keadaannya mereka gimana. Mereka juga ya sama-sama lah ya, kita sama-sama orang nggak mampu lah ya gitu. Udah berangkatlah kita, berangkat ke Cirebon. Itu lancar banget, nggak ada macet, nggak ada gimana, perjalanan tuh enak banget gitu kan. Cuman ini di jalan gue bawel kan, nanya ini mau kemana, udah ntar aja, ini kemana, udah sampai Indramayu, ini mau kemana, kata gue gitu ya, nanti kata gitu ya. Keneknya bilang apa sih namanya tuh, gue lupa deh tuh. Orang-orang kan pada suka turun di situ gitu kan ya, di persimpangan situ, karena kan mau masuk jalan tol kan. Busnya mau masuk jalan tol, jadi turun dulu di situ. Di sini bukan, gue nanya di dalam hati, turun di sini bukan? Enggak, bukan, katanya gitu ya. Kamu bilang aja mau ke Sunan Gunung Jati, katanya gitu kan. Hah? Ke Sunan Gunung Jati, kata gue. Iya, jadi ini tujuannya ke Sunan Gunung Jati, kata gue gitu dalam hati. Iya, ke sana. Oh ya udah, kata gue gitu ya. Gue nanya sama keneknya, kalau mau ke Sunan Gunung Jati turun di situ bukan, kata gue gitu kan. Oh bukan, katanya gitu. Apa ya namanya, kok gue lupa ya. Padahal itu terkenal banget tuh pertigaannya. Udah tuh, nanti Mbak turunnya nanti saya turunin di sana, katanya gitu ya. Nanti saya turunin di sana, saya kasih tahu, katanya gitu. Oh ya udah, alhamdulillah gitu ya, baik ya. Terus kan namanya gue duduk di belakang supir, emang sengaja gue duduk di belakang supir kan. Si supirnya nanya ke gue, mau ziarah teh ke sana, ke Sunan Gunung Jati? Iya, kata gue gitu ya. Disuruh, katanya. Iya, disuruh. Sama siapa, kata gitu ya. Nggak tahu siapa yang nyuruh, saya juga baru dikasih tahu ini barusan di jalan, kata gue gitu. Ketawa aja supirnya, emang ngeliat gue dari spion gitu kan, ngeliatin udah. Terus yang lucunya itu di penglihatan gue, namanya bis itu kan kaca spionnya di luar ya, di luar badan gitu kan, di luar body kan, agak di luar kan. Gue ngeliat ada di spion itu, di samping spion itu ada dua orang. Ini spion nih, ini spion gitu ya, ini spion. Ini orang di sini ya, di samping spion, dua orang di kanan, dua orang di kiri. Tapi pakai bajunya itu mereka telanjang dada, cuman terus pakai kain aja ya, kain jarik begitu. Mereka cuman pakai ada kayak tali emas aja lah, disilangin di sini gitu kan, sama ikat rambut. Terus rambutnya di apa sih, di konde kecil gitu ya, namanya rambut ya kan mungkin tipis ya, jadi ditarik ke belakang, saya dikonde begitu. Terus kata gue tuh, itu siapa, kata gue gitu ya, kok kanan kiri ada, kok mereka bisa di luar gitu ya, diri, kok mereka bisa di luar, kata gue gitu kan. Ini udah masuk ya itu tadi, lagi di jalan yang mau turun ke itu, mau turun di pertigaan itu ya kan. Jalannya kan lurus saja gitu kan, kanan kan kelihatan gunung-gunung gitu kan, sawah apa segala macam pinggir-pinggirnya. Terus di pinggir jalan ini, di kanan kiri jalan itu banyak orang yang sama kayak mereka, pakaiannya pada diri gitu loh, kayak apa ya, gimana sih kalau lagi presiden atau raja gitu kan lagi lewat ya di pinggir-pinggir kan, kita ngeliatin gitu ya, di pinggirnya kan berdiri gitu kan, di pinggir jalanannya ya, modelnya kayak begitu, rapih banget orang-orang tuh. Terus siapa pada gitu ya, kok itu orang nggak jatuh, kata gue gitu.
dasar dasar bodok gitu ya. Kok tuh orang nggak jatuh di samping, kok bisa ngegantung begitu di samping kaca spion, kata gue gitu kan ya. Udah tuh sampai akhirnya gua diturunin karena habis keluar tol itu dia nanti belok kanan buat ke Kuningan. Kalau gua kan ke kiri. Terus kata keneknya, "Mbak, turun di sini ya. Nanti naik angkotnya yang itu," katanya gitu. "Bilang aja mau ke Sunan Gunung Jati, mau ziarah gitu ya. Nanti orang-orang sini juga udah pada tahu kok kemana-kemananya," katanya gitu. Baik tuh. Itu kenek sama supirnya baik banget gitu ya. Udah. Terus ditanya lah, gue naik lah angkot itu kan. Ternyata angkot itu cuman sampai terminal. Dari terminal itu gue turun, lapar kan, namanya siang. Makan dulu, nanya-nanya sama warung. Kalau mau ke Sunan Gunung Jati tuh nyambung angkot apa lagi, nomor berapa. Akhirnya dikasih tahu angkotnya di sini gitu kan ya. Kebenaran ada, nggak lama berangkat. Ya udahlah, nyampe gitu kan. Nyampe jalan, turun dari angkot itu, masuk gangnya. Pas udah masuk kayak apa ya? Kan gang begini, gang. Terus luas kan pelataran, nanti di kanan itu udah masuk pemakaman kan. Nah, yang pasti mau masuk ke tempat luas ini, gue ngeliat di seberang gue tuh ada bapak-bapak, 2 orang lagi ngobrol. Jadi yang satu bapak lagi madep ke makam, 1 orang lagi madepnya ke arah gue gitu ya, ke arah sini gitu. Jadi berlawanan. Jadi bisa ngeliat ke gue yang satu tuh. Terus gue ngeliatin dia ya terus tuh, gue ngeliatin si bapak terus itu yang ngeliatin yang maksudnya yang lagi ngobrol ngeliat ke arah gue. Terus dia langsung pas ngeliat begini ke gue. Terus dia ngomong apa sama temennya, "Oh ya, kata gitu, kata temennya. Pergi tuh temennya. Terus dia sedikit maju, gue nyamperin kan, saya gue nanya, "Bapak maaf mau nanya," kata gue gitu ya. Terus si bapaknya datang, "Sampean dari Bogor ya," kata gitu. "Iya," kata gue gitu ya. "Iya dari Bogor. Dari Bogor tadi jam sekian ya berangkatnya." "Iya," kata gue gitu kan. "Oh yon jen katanya. Monggo gitu kan ya. Terus kan gue, "Ya bapak silahkan duluan," kata gue gitu ya. "Oh enggak, sampean dulu yang duluan," kata, "sampean yang duluan," sampai nunduk sambil begini-gini. Kata gue, kok ini amat gitu ya. Tapi temen gue maksudnya keluarganya si Ina di stop sama si kuncennya ini. Gue kan nggak tahu kalau dia kuncen, belakangan lah gue baru tahu masih kuncen ini. Di stop, disuruh belakangnya dia gitu loh jalannya. Udah naik tangga yang pertama, naik tangga yang kedua, dibilangin sama itu bapak, "Maaf," katanya, "dilempar aja uang receh," kata gitu ya, "seberapa aja," katanya, "mau 1 mau 2 ya terserah," kata gitu ya. Udah tuh gue lempar lah gitu kan. Udah, "Ya monggo," kata gitu ya. Udah kan di sebelah kanan gue lagi ada yang ziarah ke makam siapa, di sebelah kiri sana juga jauh juga ada gitu ya. Tapi semuanya itu pada langsung berhenti, pada langsung ngeliatin ke gue, brek aja. Kata gue tuh, "Ih, ada yang salah ya sama gue ya? Pakaian gue gak sopan ya?" Kata gue gitu kan. Aduh, apa yang salah ya dari gue ya sampai diliatin sama orang kayak gini gitu kan. Terus gue liat ke depan, itu yang namanya ya mungkin petugas di makam situ ya, petugas yang ada di makam situ, yang tadinya lagi tiduran begini, yang tadinya lagi begini, yang tadinya lagi ngangkat kaki satu, lagi ketawa-ketawa, lagi gini. Pas nengok ke gua, ngeliat gua langsung pada duduk rapi. Udah langsung duduk rapi begini semua. Pada nunduk semua. Kata gua tuh, ini kenapa sih orang-orang kok pada aneh? Ada yang salah ya sama gua ya? Kata gua gitu kan. Udah tuh masuk kan. Terus, "J," katanya,
Ence, iya, iya, gue kan juga jadi gitu ya, namanya gue baru pertama kali nggak tahu kan. Udah, terus masuk ke dalam, sampean monggo diisi dulu bukunya kata gitu ya, ini buku tamu katanya, tapi sambil masih gini gitu kan. Udah, terus yang petugas di dalam itu, yang ini ya, petugas yang apa, yang jagain buku tamunya itu, sambil sambil ngomong, ah 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 maaf katanya, "Eh, ini ini bukunya tolong diisi dulu," katanya gitu kan ya. Itu dia ngebuka lembaran itu sambil begini loh, sambil gemeteran, sambil buka kertasnya, sambil gemeteran. Kata gue, kenapa sih, emang gue segitu nyereminnya apa, kata gue gitu ya, sampai gemeteran begitu. Terus dia nunjukin, "Eh, ini tulis nama, alamat dari mana, tujuannya apa," kata gitu ya, ini nih gitu kan ya. Udah, oh iya iya iya, gue sih ya biasa aja, gue tulis. Terus dia bilang, maaf katanya. Iya kenapa pak, kata gue gitu ya. Kalau bisa sedekahnya berapa aja, sebisanya, semampunya, kata gitu kan, tidak dipaksakan, mau berapa, katanya. Oh iya kata gue gitu kan ya. Udah gue kasih tuh uangnya gitu ya. Terima kasih banyak, katanya sambil gini. Oh iya sama-sama bapak, kata gue gitu ya. Masuk ke dalam itu semua petugas, yang maksudnya kan petugasnya seragam ya, maksudnya pakai kemeja gitu kan, kemeja putih, pakai kain jarik gitu kan, pakai tali gitu kan. Semua itu yang kayak begitu semuanya sama. Ngeliat gua ke dalam tuh pada diem semua, langsung hening kayak apaan tahu. Dah nyampe di depan pintu Jati Ukiran gitu, tapi di kanan kirinya ada banyak tungku kayak buat bakar dupa gitu ya, cuman sepi. Jadi di situ cuma ada 2 kelompok, di sini gua, di kirinya gua, di sebelah kanan adalah sekeluarga gitu ya. Udah, terus kata si ininya, si orang bapak-bapak ini bilang, monggo mbak dipimpin doanya. Hah, doa apa bapak, kata gua gitu ya. Tawasulnya, katanya. Ah, tawasul apa ya, kata gue. Gue nggak ngerti tawasul tuh apa, kata gue gitu ya. Oh, kalau enggak ini aja, teman saya aja. Oh enggak, jangan. Kalau mbaknya nggak bisa ya wes saya aja, kata gitu kan ya. Udah, akhirnya si bapaknya yang mimpin doa kayak apaan tahu. Udah, si bapak di sebelah kiri gua di samping si bapak. Ini saudaranya si Ina pada di belakangnya gua gitu kan, di belakang gua tapi di sebelah kanannya gua lah gitu ya, di samping kanannya gua. Udah, di situ gua dapat sesuatu yang gua nggak bisa bilang ya. Gua dapat sesuatu, terus jujur aja saat gua dikasih sesuatu itu gua nggak denger si bapak ini tawasulannya bacanya apa. Gua nggak denger sama sekali. Gua nggak denger, gua nggak nyium bau apapun juga gitu kan. Pokoknya namanya gua lagi doa gitu merem, mungkin orang liatnya gua lagi khusyuk kali gitu ya atau gimana. Cuman gua sebenarnya kayak lagi nggak ada lah ya, lagi keluar, rohnya gua mungkin lagi keluar, karena gua ada di satu tempat dimana banyak orang gitu ya yang nyambut gua, dan gua dikasih sesuatu gitu loh. Udah, pas sudah beres, gua dipanggil sama si bapak, mbak kata. Oh iya, kata gua tuh. Udah, gua nyium wangi melati. Gue cium wangi melati, tapi gue lihat ke kanan nggak bakar dupa, nggak bakar apa, nggak ada bunga, nggak ada apa. Ini wangi melati dari mana, kata gue gitu kan. Udah, nah terus diantarlah keluar. Si bapak nanya,
Mbak mau tidur di mana? Ah, nggak tahu Pak, di sini ada masjid atau gimana nggak? Kata gua. Oh, kalau Mbak nggak nginep di penginapan, bisa nginep di masjid di belakang katanya. Lewat jalannya samping, kata dia gitu kan. Lewat jalan di samping. Tapi saya nggak bisa nganter, saya cuma bisa nganter ke sini. Karena saya kuncen luar, bukan kuncen dalam. Jadi nggak bisa masuk ke dalam sana, kata dia gitu kan. Oh, ya 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 ya, kata gua. Oh ya, terima kasih banyak ya Bapak, kata gua gitu. Ya udahlah, gua cecepin ya duit ya buat dia, namanya udah dituntun, udah dibimbing gitu kan. Udah pas di masjid ngobrol-ngobrol-ngobrol, kakaknya si Ina bilang, "Teh, tahu nggak tadi lagi tawasulan di situ di dalam tuh ada wangi melati, wangi banget. Tapi wanginya cuman ke teteh doang, datangnya nggak kemana-mana, cuman datang ke teteh aja. Oh masa? Emang teteh nggak nyium? Pas terakhir sih nyium, tapi ini sih enggak. Orang saya juga nggak dengar apa-apa, kata gua gitu kan. Si bapak tawasulan aja saya cuman dengar awalnya aja, udahannya nggak tahu, kata gua gitu kan. Kayaknya itu ke teteh nyambut deh, kayaknya nyambut ke teteh katanya gitu kan ya. Soalnya wanginya tuh cuma di sekitaran teteh doang. Di depan saya tuh, ini tanya nih si ini nih katanya, siap. Anggap aja si apa ya? Anggap aja si Ben lah ya. Nih, tanya aja si Ben nih katanya, si Ben. Oh, iya Ben ya. Wanginya mah nggak nyamper ke kita ya Ben. Iya teh, nggak nyamper ke kita katanya gitu kan. Udah. Nah, nyampe di situ, nginep di masjid sini. Gua di situ disuruhnya 2 hari ya. Jadi gua Kamis nyampe sana, Kamis sekitar jam 2-an. Terus nanti gua pulangnya itu hari Sabtu. Hari Sabtu pagi gua pulang. Nah, di sini di masjid ini ada kejadian apa aja? Nanti kita sambung lagi ceritanya ya. Tunggu aja kelanjutannya. Karena ya ini makanya gue bilang partnya banyak, judulnya masih sama. Karena kalau gue ganti-ganti judul nanti gue lupa ini cerita yang mana. Jadinya kalau partnya gue lanjutin, judulnya masih sama, enak buat gue, enak juga buat kalian kan. Buat nyari ceritanya itu bagaimana. Oke. Jadi gimana? Kejadian apa aja yang gue alamin di Masjid Sunan Gunung Jati? Nanti gue ceritakan di episode selanjutnya. Oke? Bye-bye.